Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Setian Mutakin. Kali ini saya akan membicarakan tentang pola pikir pemenang. Ya, sekaligus juga sebelumnya saya akan membahas tentang pola pikir pecundang. Oke, ini pecundang ini yang biasa kita sebut dengan loser ya. Seperti apa sih pola pikirnya dan seperti apakah pola pikir seorang pemenang? Mau tahu lebih jauh, tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, seperti apa sih pola pikir seorang pemenang? Sebelum saya masuk ke pemenang, saya masuk ke pecundang dulu ya. Maksudnya pecundang di sini adalah orang-orang yang sering kalah ya, dia merasa gagal dalam hidupnya dan lain sebagainya. Meskipun ini nanti ada banyak perspektif ya, siapa sih yang kita anggap pecundang dan siapa yang kita anggap pemenang, ini orang-orang masing-masing pasti punya pemikiran sendiri-sendiri. Tetapi ini kita pakai pandangan secara umum saja ya. Oke, kenapa sih ada orang yang selalu dia itu mungkin hidupnya bisa dikatakan ya dia merasa gagal terus ya, gagal ini, gagal itu, atau mungkin dia merasa dirinya sial terus ya. Sekarang sial, besok sial dan lain sebagainya. Kenapa sih kok ada orang seperti itu ya? Nah, ternyata teman-teman ada beberapa pola ya. Nah, ini dia pola pikirnya. Nah, pola pikir seperti ini sebaiknya kita hindari semampu kita ya. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah selalu menyalahkan orang lain. Nah, jadi seseorang yang dia itu selalu menyalahkan orang lain untuk apapun yang dia alami. Nah, ini biasanya cenderung lebih sulit untuk berhasil ya, lebih sulit untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Karena dia selalu menyalahkan orang lain. Misalkan dia kok merasa hidupnya itu susah ya, dia menyalahkan orang tuanya, dia menyalahkan temannya, dia menyalahkan saudaranya, dan lain sebagainya. Atau tetangganya, ya semua dia salahkan. Dia misalkan merasa dunia itu kok pada memojokkan dirinya begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, orang seperti ini ya, kalau menurut Jim Rohn itu, dia mengatakan belum mencapai tingkat kedewasaan sejati. Ya, jadi dia mengatakan kita itu baru menjadi dewasa, benar-benar dewasa ketika kita tidak lagi menyalahkan orang lain, tetapi kita bertanggung jawab atas apapun yang terjadi kepada diri kita. Nah, begitu ya. Tetapi kalau kita terus menyalahkan orang lain, itu sesungguhnya merugikan diri kita sendiri ya, kita tidak akan berkembang. Oke, yang kedua teman-teman adalah banyak beralasan. Nah, ini juga salah satu hal yang mungkin sering kita temui ya, atau bahkan kita pribadi juga kadang melakukan hal ini ya. Kita tidak melakukan ini misalkan kita tidak belajar karena masih jauh ujiannya. Kita tidak belajar, tidak ada bukunya. Alasannya tidak ada bukunya. Kita tidak belajar karena kita tidak suka menghafal dan lain sebagainya. Atau mungkin kita bilang pelajarannya susah, gurunya tidak enak dan lain sebagainya ya, ribet dan lain sebagainya. Terlalu banyak alasan. Padahal teman-teman, orang-orang yang berhasil ya, bahkan di salah satu pelatihan entrepreneurship dari Ciputra ya, pernah mengajarkan kita bahwa orang-orang yang berhasil itu dia pola pikirnya, semangatnya tidak cukup 2 kali lipat, tapi 4 kali bahkan 8 kali lipat. Artinya apa? Jadi ketika kita menemui satu kesulitan ya, orang yang berhasil itu dia sudah siap semangat yang kedua gitu ya. Dia siap untuk 7 kali jatuh, dia akan bangkit 8 kali begitu ya. Jadi dia punya mental baja untuk maju terus. Nah, karena ketika kita dihentikan oleh alasan, maka kita tidak akan maju ya. Nah, jadi kalau kita banyak beralasan, ini harusnya kita hindari karena ini salah satu pola pikir orang-orang yang gagal ya, yang pecundang. Dalam slide ini saya tulisnya pecundang ya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah introspeksi diri. Jadi ketika ada kesalahan, dia menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, padahal itu kadang kesalahan dia sendiri ya, tetapi dia tidak mau mengintrospeksi kesalahannya sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat, merasa selalu dikendalikan oleh situasi dan orang lain. Ya, dia merasa tidak bisa mengendalikan situasi. Dia merasa orang lain itu selalu memojokkan dia, merugikan dia dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kelima, dia hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan. Padahal teman-teman sekalian, untuk mendapatkan kesuksesan, sesuatu yang bermanfaat bagi kita, itu kadang tidak menyenangkan. Misalkan kayak
baca buku ya, itu tidak menyenangkan bagi sebagian orang, atau mungkin kita harus melakukan perjalanan ya yang mungkin melelahkan, tetapi itu sebenarnya bermanfaat untuk kita. Tetapi karena dia pola pikirnya itu hanya ingin melakukan hal yang enak-enak saja, yang senang-senang saja, maka dia tidak akan berkembang, sulit untuk berkembang dan tidak merasakan kesuksesan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, begitu teman-teman. Ini adalah pola pikir pecundang ya yang saya rangkum. Dan seperti apa sih pola pikir pemenang? Mari kita masuk. Oke, pertama dia menyalahkan diri sendiri. Jadi untuk apapun yang terjadi pada dirinya, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, tetapi dia mengintrospeksi dirinya sendiri. Dia sudah merasa bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah tanggung jawab dirinya. Dan ya seperti kata Jim Rohn ya yang saya sebutkan tadi, Anda baru benar-benar dewasa ketika Anda menyadari bahwa Andalah penanggung jawab apapun yang terjadi pada diri Anda. Sukseskah itu, gagalkah itu, baguskah itu, jeleklah itu semua adalah tanggung jawab Anda. Ketika Anda sudah menyadari hal itu, maka Anda sudah benar-benar menjadi manusia yang dewasa. Jadi yang pertama, berfokus pada diri sendiri. Ya, ketika kita menghadapi masalah, introspeksi kepada diri sendiri. Ketika kita menghadapi kesulitan, ya, kita introspeksi diri sendiri. Nah, yang kedua, dia tidak suka beralasan. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika ada kesulitan, ya, itu kita sebenarnya bisa melampauinya kalau kita benar-benar mau. Maka ada sebuah mahfuzat ya, kata-kata mutiara yang biasa diajarkan di khazanah keilmuan Islam ya, di pondok-pondok pesantren. Biqadri ma ta'atani tanalu mata tamanna, atau dalam yang lebih terkenal lagi manjat wajat ya, barang siapa sungguh-sungguh dia dapat. Nah, man ini sifatnya umum ya, siapapun, laki-laki, perempuan, kaya, tua, miskin ya, muda, kaya dan lain sebagainya, semuanya kalau dia sungguh-sungguh maka dia dapat ya. Manjat wajat. Nah, kalau kita tidak sungguh-sungguh maka kita akan beralasan. Karena kalau kita benar-benar mau ya, sesulit apapun itu kita akan cari jalan terus dan lain sebagainya, tidak beralasan. Nah, selanjutnya yang ketiga, merasa selalu punya pilihan untuk merubah situasi. Jadi sesulit apapun ya keadaan yang dihadapi, maka sebenarnya kita masih punya pilihan. Ada banyak pilihan. Karena itu ada sebuah buku ya yang ditulis oleh Pak SBY, Presiden Indonesia, mantan Presiden Indonesia. Beliau menulis buku Selalu Ada Pilihan. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa yang sulit sekalipun, kita harus bisa melihat hikmahnya. Ya, seperti misalkan ketika Pak SBY menghadapi bencana tsunami. Ya, sekitar ratusan ribu ya dari warga Aceh meninggal dunia dalam waktu singkat. Nah, itu kelihatannya sangat menyakitkan ya, menyulitkan dan lain sebagainya. Tetapi beliau memilih untuk melihat peluang di situ. Akhirnya beliau menggunakan momen tsunami untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dengan orang-orang Aceh. Akhirnya terjadi perdamaian ya antara pemerintah pusat dan kelompok bersenjata separatis yang ada di Aceh, maka terjadilah perdamaian. Nah, jadi ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, sebenarnya di situ juga ada peluang. Selama kita mau mencari, mau belajar ya, biasanya itu akan memberikan efek positif juga. Nah, karena itu di sini yang dibahas adalah kita selalu punya pilihan. Karena itu dalam bahasa Indonesia ada kata-kata ikhtiar ya. Ikhtiar ini dalam bahasa Arab sebenarnya artinya memilih. Jadi ketika Anda berusaha, itu Anda memilih untuk merubah kondisi yang Anda tidak inginkan menjadi yang Anda inginkan. Jadi ketika Anda menghadapi apapun, Anda tetap punya pilihan. Karena manusia diberikan kemampuan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Sang Pencipta untuk menentukan masa depannya ya, untuk menentukan pilihan. Meskipun kadang tidak semuanya bisa kita rubah ya, tetapi sebagian besar bisa kita rubah. Oke, selanjutnya yang keempat adalah dia mau melakukan hal-hal yang berat untuk meraih kesuksesan. Nah, inilah yang disebut dengan menunda kesenangan ya. Jadi kita menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar di masa depan. Nah, ini jadi pola pikirnya pola pikir bersakit-sakit dahulu
bersenang-senang kemudian, menunda kesenangan sesaat ya untuk kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Contohnya ketika Anda menghadapi ujian, ya membaca itu tidak menyenangkan ya. Menghafal tidak menyenangkan, membuat catatan itu pasti melelahkan. Tetapi seorang yang pemenang, dia itu melihat kesuksesan, kebahagiaan yang ada di hadapannya ya setelah dia menyelesaikan semua yang berat-berat ini. Ya, kalau saya sudah baca, membuat catatan, menghafal akan jadi mudah. Maka itu dia lakukan. Ya. Sesuatu yang benar-benar sulit ya, kalau memang itu adalah satu-satunya jalan untuk dia mendapatkan yang dia inginkan, maka dia lakukan juga. Ya, maka dia siap mengorbankan apa yang perlu dia korbankan. Waktu bermainnya, tenaganya, pikirannya siap dia korbankan untuk memenangkan apa yang dia inginkan. Nah, inilah kurang lebih teman-teman pola pikir pemenang. Jadi ada bedanya ya, ada bedanya. Dan jadi ketika kita ingin sesuatu, kita bisa gunakan pola pikir ini. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.